Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam kondisi sehat, tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Tetap bekerja dengan produktif. Ketemu lagi di channel saya, channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana membuat judul opini yang baik. Opini itu tidak terlepas dari adanya judul yang menarik, yang bisa diterima oleh orang, yang bisa dibaca oleh orang. Banyak orang menulis opini tetapi kurang memperhatikan aspek judulnya. Judulnya standar saja. Maka itu kadang menjadi pertimbangan dari media untuk mempublikasikannya. Saya sudah banyak sekali menulis opini, hampir sekitar 200-an yang sudah dipublikasikan di media, baik media cetak ataupun media online. Dalam proses penulisan opini, jadi menulis opini itu tidak hanya sekedar isinya bagus, tetapi bagaimana judul opini itu juga harus bagus, mengandung nilai yang itu memberikan kesan pertama kepada orang yang melihat opini itu dari judulnya. Karena yang paling dilihat pertama ketika orang membaca koran misalnya adalah judulnya. Kira-kira judulnya ini apa? Kalau judulnya membuat orang penasaran, kalau judulnya membuat orang tertarik, maka ia akan membaca opini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Jangan lupa di-share, like, dan tekan tombol subscribe-nya. Dan sorot loncengnya untuk bisa mengikuti semua konten-konten video saya. Untuk membuat judul opini yang menarik dan menggigit agar opininya bisa dipublikasikan di media cetak dan media online. Yang pertama, judulnya tidak terlalu panjang, pendek, singkat, dan padat. Agar apa? Ketika orang melihat judulnya dengan 3 kalimat atau 2 kalimat, itu menyimpan banyak rahasia yang kemudian orang itu tertarik untuk membaca opini. Judul singkat dan padat itu memiliki nilai yang tersimpan. Nilai opininya itu, nilai isi opininya itu tersimpan rapi di dalam judulnya. Sehingga orang melihat judulnya saja itu sudah memiliki nilai ketertarikan yang luar biasa terhadap opini. Ya, ketika sudah melihat judulnya, maka biasanya ia akan membaca sampai ke bawah, sampai ke isinya. Kira-kira opini ini membahas dan mengulas tentang apa. Oleh karena itu, membuat judul tidak usah terlalu panjang. Yang penting mencakup opininya, mencakup semua isi dari opininya. Yang kedua, judul itu mewakili isi dari opininya. Jangan kemudian judulnya A, kemudian isinya B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Tetapi judul itu mewakili isi dari opininya. Jadi judul itu wajah dari opininya. Kalau wajahnya cantik, maka otomatis orangnya juga harus cantik. Kalau wajahnya ganteng, maka harus diikuti oleh kegantengan batinnya, sehingga itu merefleksikan, judul itu menjadi wajah dari isi opini. Sehingga kalau orang misalnya membaca judulnya sudah bagus, kemudian
membaca isinya malah menunjang dari judul itu, maka ia memiliki ketertarikan untuk menyelesaikan bacaan opini. Dan di media pun akan tertarik untuk menerbitkannya karena dianggap bahwa opini ini sangat bagus karena ada kesesuaian antara judul dengan isi. Yang ketiga, judul itu harus unik dan menarik. Unik itu berbeda dengan judul-judul yang ada. Walaupun misalnya topiknya sama, karena opini itu juga mengulas tentang kondisi hari ini, tentang sesuatu yang menarik, tentang sesuatu yang sedang banyak dibicarakan, tetapi dikemas dengan judul yang unik, maka itu mampu menarik perhatian banyak orang untuk membacanya. Kemudian menarik, tentunya namanya unik itu harus disandingkan dengan sesuatu yang menarik oleh orang lain. Maka unik dan menarik, unik itu dalam konteks isinya, kemudian menarik itu dalam konteks kalimatnya. Sehingga judul yang unik dan menarik itu mampu memberikan perbedaan dari judul-judul opini yang ada. Sehingga buatlah judul seunik mungkin yang tidak banyak dipakai kalimat atau katanya oleh orang lain, dan menarik bagaimana judul itu mengandung nilai, mengandung kerahasiaan isi dari opini itu yang kemudian itu menciptakan sebuah pertanyaan di dalam benak pembaca. Sehingga unik dan menarik ini juga bisa dipakai di judul-judul buku misalnya atau artikel ilmiah, karena keunikan dan kemenarikan itu sangat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh banyak orang. Maka orang dengan mengedepankan prinsip unik dan menarik itu biasanya mengandung ketertarikan bagi banyak orang. Jadi kalau unik dan menarik, orang akan semakin banyak membaca, orang akan semakin tertarik untuk terus membaca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.